Setelah menyatakan cintanya kepada Tada Bandri, Koko dilaporkan atas tuduhan karena telah mencuri sepeda milik pejalan kaki. Dia langsung dibawa ke kantor polisi untuk diamankan. Karena ketidaksengajaan ini, Koko sepertinya dimaafkan. Dia juga meminta maaf kepada Bandri karena telah merepotkannya. Tapi di sisi lain, Bandri juga kaget karena Koko tiba-tiba menyatakan perasaan sukanya kepada Bandri. Koko semakin tertarik kepada Bandri. Dia tidak ingin Chinami merebut Bandri darinya. Tapi jika Bandri tidak menyukai Koko, dia boleh menolak Koko. Tapi tentu saja Bandri tak bisa melakukan hal itu karena dia juga menyukai Koko. Di sini ayah Koko sangat berterima kasih kepada Bandri karena telah menolong putrinya. Dan di sini juga Koko memperkenalkan Bandri sebagai pacarnya kepada ayahnya. Dan mulai dari sinilah hubungan kedua insan ini dimulai. Hari demi hari mereka berdua saling jatuh cinta. Mereka bergandengan tangan, berbicara seperti pasangan lainnya, dan mulai melakukan kencan. Di sini Nizigen mulai bertanya dengan kedekatan Bandri dan Koko. Apakah ada hubungan yang spesial antara Koko dan Bandri? Ya, seperti biasa dengan sikap optimisnya, Koko menjelaskan tentang hubungan mereka berdua. Di sini penampilan Yanagisa sungguh berbeda setelah cintanya ditolak oleh Chinami. Dia mengecat rambutnya yang hitam menjadi pirang. Di sini Yana juga senang karena Bandri telah menjadi pacar Koko. Dengan begitu ada pria yang bisa mengatur Koko dan dia juga bisa terbebas dari kejaran Koko. Tapi hal yang tak bisa dielak adalah Yanagisa terus saja menghindar jika ada Chinami di dekatnya. Chinami merasa kalau Yana tak perlu melakukan itu untuk menghindarinya. Nah, sementara itu hubungan Koko dan Bandri berjalan dengan sangat lancar. Koko juga mulai main ke apartemen Bandri. Tapi di sini secara tidak sengaja Koko menemukan kardus yang berisikan kondom beserta buku dewasa koleksi Bandri. Tentu saja itu membuat Koko sangat panik. Menurutnya ini terlalu cepat jika mereka ingin melakukan hubungan yang lebih dewasa. Koko ingin melakukan hubungan itu secara alami, contohnya di Paris karena itu adalah impiannya. Mereka berdua benar-benar sangat senang membayangkan hal itu. Dan saat mereka berdua di lift, mereka bertemu dengan wanita metal yang tak asing bagi mereka. Keesokan harinya di kampus, Bandri mendapat telepon dari pemilik apartemen yang dia tinggali. Kalau kamar Bandri kebocoran dan dia meminta Bandri untuk segera datang ke apartemennya untuk memeriksa. Di sini Bandri segera pulang dan meninggalkan Koko di kampus. Dan Bandri juga kaget ternyata cewek metal ini adalah tetangganya. Dan panggilan telepon tadi adalah bohong. Dia ingin Bandri dan Linda menjelaskan kesalahpahaman mereka. Rupanya Linda adalah teman senior cewek metal ini, yaitu Nana. Di sini Bandri mengajak Linda untuk bertemu ke rumahnya. Dia juga menanyakan tentang hubungan mereka dulu. Linda sangat sedih. Dia juga meminta maaf atas apa yang menimpa Bandri. Linda juga sangat senang akhirnya dia bisa bertemu lagi dengan Bandri. Dia selalu berdoa agar Bandri bisa tetap hidup. Di sini Linda menceritakan kalau dulu mereka adalah teman dekat. Bandri juga seseorang yang sangat baik dulunya. Walaupun umur mereka tidak jauh berbeda, tetapi Linda seperti kakak baginya dulu. Di sini Linda juga menceritakan kalau dulunya Bandri pernah menyatakan perasaannya dulu kepada Linda. Tapi di saat Linda ingin memberikan jawabannya kepada Bandri, Bandri malah kecelakaan saat menunggu di jembatan. Dan mulai saat ini Linda akan mendukung Bandri sebagai juniornya sekarang. Tidak berapa lama Bandri menerima telepon dari Koko. Koko ingin Bandri mengunjungi Yanagisa. Dia tak bisa mengunjungi Yanagisa karena dia sekarang sudah mempunyai pacar yaitu Bandri. Dan disinilah Bandri dan Linda berpisah. Dan di pojokan apartemen terlihat ingatan Bandri di masa lalu. Kemudian Bandri segera mengunjungi apartemen Yanagisa. Terlihat di sana ada seorang gadis yang mencoba mendekati Yanagisa. Bandri sebaik mungkin akan berperan sebagai orang yang sangat spesial untuk Yana. Dan ternyata usaha mereka berhasil. Dan tentu saja itu membuat gadis tadi menjadi ilfil kepada Yana. Di dalam apartemen Yana menceritakan kalau dia tak bisa bertemu dengan Chinami setelah apa yang terjadi saat pesta penyambutan siswa baru. Dia berpikir
berpikir orang-orang akan tahu kalau dia telah ditolak oleh Chinami. Dia benar-benar merasa malu untuk datang ke kampus. Di sini Bandri menyemangati Yana. Dia berpikir kalau Yanagisa itu sangat tampan dan dia tak boleh seperti itu terus. Dan untuk menyemangati Yana, di sini Bandri mengundang teman-temannya untuk mengadakan pesta untuk Yana. Mereka pergi ke taman hiburan. Yana dan Koko selalu saja bertengkar. Mereka jarang sekali akur. Di saat Chinami menghubungi Yana, di sini Koko yang mengangkat telepon Yana. Dia meminta Chinami untuk berpesta bersama mereka. Ya, walaupun di sini Koko tetap saja tak bisa mengakrabkan dirinya kepada Chinami. Dia juga takut kalau Chinami akan merebut Bandri darinya. Dan sekarang mereka semua mulai menikmati permainan di taman hiburan. Dan setelah menikmati berbagai permainan, di sini mereka berlima makan bersama di rumah Bandri. Dan sekarang suasana hati Yana sudah baikan. Dia tetap akan terlihat biasa saja jika bertemu dengan Chinami lagi. Dan di sini juga Nizigen mengajak teman-temannya untuk membuat geng. Kalau mereka mengadakan rencana pergi makan atau yang lain, mereka akan jalan bersama. Dan mereka semua sepakat untuk melakukan itu. Malam hari setelah semuanya tertidur, Bandri menghubungi Linda tanpa sepengetahuan Koko. Ternyata Linda tidur di apartemen Nana dan mereka berdua mengobrol bersebelahan. Di sini Linda juga menceritakan tentang Bandri di masa lalu. Walaupun Bandri tidak bisa mengingatnya, Linda juga mengatakan kalau dulu Bandri menyukainya. Di sini Bandri juga bertanya. Di saat dia menunggu jawaban Linda setelah dia menyatakan perasaannya dulu, apa jawaban dari pertanyaannya tersebut? Dan Linda menjawab kalau jawabannya no. Dan di sini Bandri secara tidak sengaja mengatakan kalau dia ingin kembali ke masa lalu lagi. Tentu saja itu membuat Linda kaget dan mereka segera mengakhiri pembicaraan mereka ini. Dan saat pulang latihan, hujan turun. Mereka berdua berteduh. Dan di sini Koko bertanya apakah Bandri mencintainya. Dan tentu saja Bandri menjawab kalau dia mencintai Koko. Mendengar hal itu membuat Koko sedikit lega. Koko hanya cemas. Dia selalu memikirkan hal buruk tentang hubungan mereka. Dan untuk menenangkan hati Koko, di sini Bandri memeluk dan mencium Koko. Dan di sini kita kembali ke ingatan Bandri di masa lalu saat bersama Linda. Dia dan Linda adalah teman dekat. Bukan hanya Linda, Bandri juga dekat dengan abang Linda. Di sini abang Linda yaitu Ani sangat senang karena dia sebentar lagi akan menikah. Tetapi Linda tidak begitu senang karena sebelumnya dia pernah melihat kekasih Ani berduaan dengan seorang laki-laki lain. Linda tak ingin Ani sedih setelah mengetahui hal itu. Dan untuk membantu Ani, di sini Bandri dan Linda mencoba mencari bukti atas perselingkuhan kekasih Ani. Dan setelah mendapatkan bukti itu, Linda malah cemas. Dia ingin melakukan hal yang benar tanpa harus membuat Ani sedih. Di sini Linda akan menemui kekasih Ani secara langsung. Setelah kekasih Ani menemui selingkuhannya, di sini Linda langsung menghampirinya. Mereka bicara berdua di dalam mobil, sementara Bandri menunggu di luar mobil. Setelah mereka berdua pergi dari sana, ternyata selingkuhan kekasih Ani memperhatikan mereka dari atas apartemennya. Dan untuk menghibur hati Linda, di sini Bandri dan Linda duduk sambil minum di depan minimarket. Linda merasa sangat sedih setelah kejadian ini, tapi Bandri mengatakan kalau Linda telah melakukan hal yang tepat untuk membantu Ani. Nah, sekarang kita kembali lagi ke masa depan. Di sini Linda dan Bandri bertemu di kantin kampus. Bandri mengatakan kepada Linda kalau Koko tak bisa ikut latihan karena dia masih sakit, dan dia juga sangat khawatir. Linda meminta Bandri untuk menjaga Koko dengan baik. Dia meminta Bandri mendengarkan apa yang Koko katakan karena Koko adalah pacarnya. Nah teman-teman, itu tadi adalah part 3 dari anime berjudul Golden Time. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Dan untuk mengakhiri video ini, tidak bosan-bosannya saya meminta maaf jika terjadi kesalahan di dalam penyebutan nama karakter, tempat, dan sebagainya. Dan sampai jumpa di part 4 selanjutnya. Bye-bye.